jannata abada. Alhamdulillah, semoga Allah memberkati kita dari tiga tersebut. Amin ya rabbal. Apa disebut? Tiga kelompok, tiga orang yang la yadkhulun, tidak akan masuk mereka itu al jannata, akan surga abadan, selama-lamanya. Jadi kalau udah selama-lamanya, nggak mungkin, tidak ada kesempatan buat mereka itu bisa masuk. Apakah ada kesempatan buat mereka masuk yang lain? Ada. Ya, mereka masuk ke dalam surga setelah mereka masuk dulu di dalam neraka. Itu yang disebut dengan karantina sementara. Tuh. Selama mereka meninggal membawa iman, membawa Islam, maka siapapun mereka bakal masuk surga. Selama ada iman, ada Islam. Tapi siapa yang bisa yakin atau meyakini jiwanya bakal masuk ke dalam surga atau mungkin meninggal keadaan iman dan Islam, sedangkan dalam keadaan zahirnya saja dia senantiasa melakukan maksiat. Wah, ane cukup deh dengan iman, ane cukup dengan iman dengan Islam, ya, nggak perlu dengan sholat, nggak perlu dengan zakat, nggak perlu dengan puasa. Tapi apakah kamu yakin sebelum sakaratul maut iman kamu masih ada? Sedangkan ya, kerjaan ibadah-ibadah yang memupuk keimanan tidak kita lakukan. Seperti layaknya pohon tanpa disiram, tanpa diberikan pupuk, tanpa diperhatikan, apa yang terjadi? Layu. Setelah layu, mati. Itulah iman kita. Tanpa adanya sholat 5 waktu, tanpa adanya bakti orang tua, tanpa adanya silaturahim, selalu ganggu tetangga, selalu maksiat, nggak pernah ini, mati iman. Kalau begitu, apakah dia bisa jamin akhir hayatnya bakal dalam keadaan megang keimanan? Nggak bakal bisa. Ya. Nah, kita lanjutkan. 3 kelompok manusia yang tidak akan masuk ke dalam surga selama-lamanya. Pertama, ada youth. Nanti akan disampaikan apa itu arti dayuth. Yang kedua, ar-rajuliyah minan nisa. Ya, wanita yang sifatnya kelaki-lakian. Oh, wanita yang sifatnya kelaki, pengennya kayak laki. Dari pakaiannya, pengennya pakai jeans, pengennya pakai baju ketat. Iya. Terus apa ya? Kendaraannya, motornya juga kayak laki. Oh, kerjaannya kayak laki, ngomongnya, tingkahnya kayak laki, ngerokok, ya, nah itu, nggak mau diatur. Nah, ini sifat perempuan kayak laki. Terus sebaliknya juga, apa itu? Laki kayak perempuan. Tuh, dari ngomongnya lemah lembut, jalannya kayak perempuan, ya, itu dia. Taruh situ. Jadi apa?
Tasyabbuh itu mal'un, menyerupai laki ke perempuan mal'un, perempuan ke laki mal'un. Oh, ada mereka misalnya ganti kelamin, gendernya diganti, yang laki jadi perempuan, ya, naik haji dapat gelar Bu Haji, bukan Pak Haji, Bu Haji, pakai kerudungan aja, tetap kufur nikmat. Mau dia melakukan kebaikan apapun, dia nggak ngelakuin kebaikan kepada Allah, dia nggak syukurin kudrat yang telah Allah tentukan, takdirkan buat dia sebagai perempuan, syukurin. Sebagai laki, syukurin. Itu dia. Ya. Jadi semuanya ada hikmah, ada apa? Ada hikmah yang Allah selipkan dalam takdirnya. Jadi begitu. Dan yang ketiga, mudminul khamri. Mudmin, yang senantiasa minum, kecanduan kemudmin. Apakah masuk di dalam sini al-khamr, obat dan sebagainya? Kalau memang tujuannya untuk menutup akal, ya masuk ke semuanya. Dia yang sakau, dia yang pakai obat, ya Allah, ya, lain matinya, ya Allah. Tuh, kalau kita dapatkan orang temen, udah disampaikan begitu, udah dinasehati, masih posisinya demikian sampai naudzubillah dia meninggal, pas mati jasadnya kita ucapkan alhamdulillah, bagus aneh nggak ke ente, selalu dinasehatin, udah dinasehati, disampaikan, masih nggak mau juga, begitu aja meninggal, keluar busa, kejang-kejang, na'udzubillah min. Tuh. Orang kalau sudah khomer, kecanduan susah hilang. Kecanduan susah hilang. Makanya ada suatu cerita, salah satu murid dari wali min auliyaillah, siapa namanya gurunya itu? Ini murid kebanggaan, murid kebanggaan, ya. Apalannya nggak ada tandingan. Tolong dibawa dong, apa sih? Apa tadi kita mau? Ini murid, nggak ada tandingan. Dari apalannya, dari semangat ngajinya, dari ibadahnya, ya. Tiba-tiba dia sakit, menghantarkan sampai ajalnya. Ketika detik-detik kematian nggak mampu ngucapin la ilaha illallah. Bahkan di sebelahnya ada Al-Quran, dia bakar, dia robek, mati. Dari situ kaget ini, ya Allah, ini murid kebanggaan anak ini.
Padahal muridnya hebat-hebat semua. Ini yang paling hebat. Kebanggaan anak ini. Sampai meninggal su'ul, nggak bisa ngucapin la ilaha illallah, di depan Al-Quran dibakar. Dia robek. Pas ketika dikubur, si guru sambil nangis, sambil sedih ngomong kepada seluruh muridnya. Wahai auladi, wahai santri-santriku, mulai detik ini aku akan uzlah, aku nggak mau ketemu orang sampai aku tahu kenapa bisa begini dari santriku yang satu ini. Jadi dia langsung tutup pintu, nggak mau ketemu santri, nggak mau ngajar, nggak mau ngapain di dalam kamar. Di situ dia doa pada Allah agar Allah buka tabir. Kenapa ini sebab bisa begini? Murid kebanggaan yang bakal jadi khalifahnya, dia mengharapkan tuh setelah dia meninggal ini jadi pengganti. Apa yang terjadi? Beberapa malam dia ibadah, sampailah di situ pada suatu malam dia mimpi. Dalam mimpinya didapatkan santrinya sedang digiring oleh malaikat untuk disiksa sehabis-habisnya. Ketika di hadapan si guru berpapasan dengan santri, si guru langsung nanya, ya waladi, anakku, bisa engkau begini, kenapa? Seluruh kita tidak ada yang melihat kamu melainkan kesempurnaan. Ente ini orang hebat, ente punya segalanya, dan aku berharap nanti di kemudian hari setelah aku meninggal engkaulah pengganti. Kenapa? Dalam kesempatan tersebut si murid mengungkapkan sebab. Dia katakan, ya syekhi, aku begini dengan 3 sebab. Pertama, aku na'udzubillah pernah berbuat zina dan tidak taubat. Artinya yang dia lakukan perbuatan tersebut, dia nggak taubat betul-betul pada Allah karena nggak ada kesempatan. Kalau ada kesempatan mungkin dilakuin lagi. Itu artinya dia belum bertaubat. Yang kedua, aku merasa sombong ada di hatiku bahwa aku lebih dari teman-temanku lantaran engkau senantiasa memuji. Dari kehebatan apalan, dari kehebatan pemahaman, dari semuanya. Lihat, paham dah? 2. Yang ketiga, aku punya penyakit yang mana dokter itu sampaikan kepadaku bahwa aku ini wajib setiap tahun sekali untuk meminum khamr segelas saja. Setiap tahun sekali. Dan itu aku jalankan. Tahu lihat. Itu aku jalankan setiap tahun sekali. Ini gimana tiap malam? Oplosan lagi. Setiap setahun sekali. Maka dengan 3 sebab inilah Allah hinakan aku dan aku mati dalam keadaan su'ul. Oh, lihat, gurunya wali, gurunya orang hebat, makomnya tinggi di sisi Allah. Maka dia nazar setelah dikuburkan dia nggak bakalan ketemu siapapun orang sampai dia tahu siapa ini muridku meninggal begini dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min ya. Famanid dayyuth,
Nah, di sini para sahabat menyatakan, qalu ya Rasulullah qad arafna mudminal khamri. Kita tahu penyandu khamar. Lalu siapa itu dayuth? Qala alladzi la yubali. Nabi ngomong, dayuth itu orang yang tidak memperdulikan man dakhala ala ahlihi. Siapapun yang masuk kepada istrinya, kepada anaknya. Berapa banyak sekarang umat Islam masuk ke dalam rumahnya laki yang bukan mahram, temuin anak perempuannya duduk di dalam rumahnya, bahkan mungkin tinggal di dalam rumahnya, tidur di dalam rumahnya. Dayuth itu nggak punya rasa cemburu, nggak ada ghirah kepada agama. Lihat gimana sahabat bernama Sa'ad apa? Mu'adz ya. Sahabat tuh bernama Mu'adz yang ketika Nabi memberitahukan bagaimana seseorang yang menduga-duga tidak baik kepada istrinya, maka hendak harus ada 4 saksi. Ya, maka Mu'adz langsung ngomong, langsung berdiri, ya Rasulullah, aku minta maaf ya Rasulullah, kata gitu. Kalau aku ya Rasulullah, kudapatkan istriku, ya, dia sudah melakukan yang tidak baik sampai naudzubillah dia berhubungan dengan laki lain, kupastikan ya Rasulullah, kepala dengan jasadnya bakal terpisah. Setelah itu aku serahkan kepada Allah bagaimana Allah menghukumkan kita. Dengar begitu Nabi, apa yang lakukan? Inna Mu'adz la yughar, la yaghar. Mu'adz ini benar-benar orang yang cemburu. Lalu apa yang beliau katakan? Ana aghyar min Mu'adz. Ketahuilah, ana lebih cemburu dari Mu'adz. Wallahu la yagharu minna jami'an. Sedangkan Allah cemburu dari kita seluruhnya. Nah, bagaimana cemburu Allah? Antuk tak maharimuhu. Allah cemburu ketika didatangkan hal-hal yang diharamkannya. Allah tidak suka, Allah cemburu ketika hal-hal yang diharamkan ya didatangkan. Itu nirah itu apa di kitab ini juga ya? Innal apa nirata ta'tari khiyar ummati. Innal hiddah tuh, hiddah tuh artinya nirah, rasa kecemburuan kepada agama itu meliputi dari umat-umatku yang terbaik, umat-umatku yang pilihan memiliki rasa cemburu yang tinggi kepada agama. Bukan sekedar amal ma'ruf, nahi mungkar juga. Bukan sekedar nahi mungkar, amal ma'ruf juga. Selalu itu, ya, berkesesuaian. Nggak kurang, nggak lebih. Nah, selanjutnya warrajulatu minan nisa allati tatashabbahu birrijal. Arti rajulah dari perempuan, nah itu mereka yang perempuan menyerupai laki-laki, ya, menyerupai laki-laki semuanya, dari ngomongan, dari tingkah laku, ya kan, dari obrolan, dari gerak-gerik, udah ke laki. Nah, itu namanya rajulah. Dan itu ya bisa begitu lantaran tidak ada tarbiyah, tidak ada pendidikan dari orang tua. Orang tuanya tidak mencontohkan, nggak bisa dia melihat bagaimana orang tuanya hal yang sama mungkin dilakukan, maka seperti itu juga. Ya, mafil aba fil abna. Apa yang ada pada orang tua di situ pula akan dimiliki oleh si anak. Rawahu Tabrani sampai seluk. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ayo baca